Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah bergabung dalam virtual meeting pagi ini, yaitu dengan tema mengenal lebih dekat SD Namira. Selamat datang juga semuanya, semoga dalam keadaan sehat ya ayah bunda. Untuk saya bacakan susunan acara yang pertama adalah pembukaan yang diawali dengan bacaan bismillah, yang kedua sambutan sedikit dari Ustadzah Anggun selaku Kepala Sekolah SD Namira, dan yang ketiga pemaparan tentang profil sekolah yang akan dibawakan oleh Ustadz Cahya selaku Ketua PPDB 2021-2022. Oke, baik. Langsung saja saya masuk ke acara yang pertama, Acara yang pertama pembukaan yaitu diawali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka acara ini. Semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Namira yaitu Ustadzah Anggun. Kepada Ustadzah Anggun kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Sabtu 12 Desember 2020, kita dapat bertemu di tengah keterbatasan jarak, ruang, dan waktu untuk saling mengenal tentang apa sih SD Namira, bagaimana sih SD Namira, seperti apa sih SD Namira. Dari sini saya ucapkan kepada Bapak, Ibu semua, terima kasih yang sebanyak-banyaknya, penghargaan yang setinggi-tingginya sudah meluangkan waktu, di mana hari ini bukan hari Minggu, untuk mendengarkan dan menyimak apa yang akan kita sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, semoga dapat memberikan sesuatu yang menjadi rasa ingin tahu ayah dan bunda mengenai SD Namira. Selamat bergabung, selamat menyimak. Kita mulai, nanti akan disampaikan lebih banyak mengenai SD Namira. Demikian dari saya, selamat datang di SD Namira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadzah Anggun. Acara yang selanjutnya adalah perkenalan profil SD Namira yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Cahya selaku Ketua PPDB. Kepada Ustadz Cahya kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustadzah Yovin selaku moderator pada acara hari ini. Kita mulai untuk mengefisiensikan waktu biar cepat selesai. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ustadzah Anggun selaku Kepala SD Namira Kreksan, mohon izin Ustadzah untuk menyampaikan atau memberi gambaran kepada calon wali murid baru kita di SD Namira. Yang pertama yaitu saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya kepada ayah dan bunda calon wali murid siswa-siswi SD Namira yang sudah bergabung di hari ini, yaitu pada acara virtual mengenal lebih dekat SD Namira. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam atau membahas lebih detailnya lagi, alangkah baiknya atau alangkah istilahnya biar tidak terlalu serius, maka saya akan menampilkan beberapa video mengenai testimoni, yaitu mengenai gambaran SD Namira di hati atau di mata siswa sendiri, terus juga murid, dan juga ada video singkat mengenai bagaimana selama pembelajaran selama pandemi. Bagaimana? Nah, saya ulangi lagi sebelum menginjak pada acara yang menjelaskan bagaimana
apa saja yang ada di SD Namira ini, saya akan menampilkan beberapa video. Yang pertama yaitu video testimoni mengenai siswa dan siswi SD Namira, mengenai SD Namira, dan juga yang kedua ada testimoni dari wali murid SD Namira. Yang ketiga yaitu video singkat selama pembelajaran di SD Namira ini di era pandemi ini. Untuk yang pertama, monggo kita simak terlebih dahulu, yaitu At first, when I came here, I was a little nervous, dari siswa and I dan get to siswi adapt. SD And the Namira. adaptation in Namira was a little hard because I wasn't used to the culture. My first time being in Indonesia, so yeah. But then, thank God, there was that at first when I came here I was a little nervous and I get to adapt, and the adaptation in Namira was a little hard because I wasn't used to the culture. My first time being in Indonesia, so yeah. But then thank God there was my teachers. They are literally pure angels. I am not exaggerating this or reading a script. No, this is for real. That's one of the that's one of the facts about actually getting used to this school. Second, it's about having friends. It's a little hard to getting well with the surroundings because it's so new. But I promise you, if you have friends, your life will be much more better. There has you can communicate with other people and get used to more about school. So I recommend you coming to Namira. Saya suka sekolah di Namira karena banyak temannya dan juga sekolahnya bersih dan rapi. Saya Ustadz dan ustadzanya sangat baik. Senang sekolah di SD Namira Elementary School karena there are lots of activities yang bermanfaat and all the teachers and are very friendly dan telaten dalam mengajar semua mata pelajaran. I join some extracurriculars that makes me more confident. Aku sekolah di Namira karena tempatnya lebar, pelajarannya lengkap, ustadz-ustadznya, ustadzah-ustadzanya baik. Kenapa memilih SD Namira? Saya memilih SD Namira karena selain sekolah dan agama, SD Namira belajar disiplin, latihan tepat waktu. Karena setiap hari saya sholat berjamaah bersama teman-teman dan saya lebih mudah menghafalkan Al-Quran. Setiap hari saya merojaah bersama ustaz dan ustazah taufik yang baik hati. Yang lebih saya sukai lagi bisa menyalurkan hobi saya, yaitu menari. Begitulah testimoni singkat dari siswa-siswi kami, mulai dari kelas rendah sampai di kelas tinggi pun sudah memberikan bagaimana sih di SD Namira itu, terus apa sih yang membuat mereka senang belajar di SD Namira itu. Selanjutnya yaitu saya akan tampilkan, jika dari sisi siswa kita sudah mendengarkan bagaimana dan seperti apa di SD Namira, maka selanjutnya kita akan tampilkan itu testimoni dari wali murid. Bagaimana sih di SD Namira ini, terus apa sih yang membuat mereka ini mempercayakan ke anak putra-putrinya kepada kami. Monggo kita simak terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Maharani, wali murid dari Primi Safa Mujahidah kelas 5B dan
Ngapunten ayah bunda, sebentar saya akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Maharani, wali murid dari Priti Safa Mujahidah, kelas 5B. Stop share dulu. Ya. Ini ya. Ini di minus. Udah, ya itu dah. Ini tuh sudah besar kan tadi, ini tak kecilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Maharani, wali murid dari Priti Safa Mujahidah, kelas 5B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Maharani, wali murid dari Priti Safa Mujahidah, kelas 5B dan Marwah Faizati Ulia, kelas 2B. Saya memilih untuk sekolah di SD Namira karena pertama, Namira gedungnya bagus, yang kedua, ustadz-ustadzanya sabar-sabar, yang ketiga, metodenya bagus, apalagi di saat pandemi ini SD Namira tidak memilih untuk masuk sekolah, hanya daring saja. Untuk kedepannya semoga Namira tambah bagus dalam mendidik anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Dewi, saya wali dari Sintia Ayu Jayanti atau Kiki kelas 3A SD Namira School. Ada beberapa alasan mengapa saya memilih sekolah SD Namira School untuk anak saya. Yang pertama, sekolah SD Namira School adalah sekolah yang pelajaran agama dan Al-Quran terintegritas dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, sekolah yang menekankan pendidikan karakter. Yang ketiga, ekstrakurikuler yang sangat beraneka ragam. Di sini juga sekolah menerapkan konsep follow the child, di mana sekolah dapat membantu para memilih potensi masing-masing. Yang ketiga, sekolah yang bersinergi dengan wali murid dan pihak sekolah. Dan ustadz-ustadznya sangat ramah sekali. Ya, itu yang membelah saya. Mengapa saya? Oh ya, yang terakhir, sekolah sehat, di mana peserta didik tidak boleh membawa uang jajan, ya, karena sudah disediakan snack dan makan siang di SD Namira. Itu yang membuat para orang tua tidak khawatir tentang jajanan yang
kurang sehat yang ada di luar sana. Harapan kami kepada SD Namira agar Namira selalu dapat menggali potensi-potensi peserta didiknya untuk berprestasi, untuk bersemangat, dan begitu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saida, ayah dari Mutanabiyah Wasatiyah, murid kelas 6 SD Namira. Kami memilih lembaga pendidikan yang terletak di Kerasan tersebut karena sekolah ini dikelola secara profesional dan para guru memberikan kesempatan pada murid untuk merasa nyaman belajar di sekolah dan bermain dengan teman-temannya. Harapan kami ke depan, sekolah ini makin meningkatkan mutu dari segi pembelajaran dan peningkatan prestasi murid. Selain itu, kami menyarankan juga agar lembaga pendidikan ini memberikan ruang yang sangat besar bagi murid untuk mengembangkan minat, bakat, dan keterampilan. Terima kasih Namira, Anda yang terbaik. Jangan salah pilih ya, yuk bersekolah di SD Namira. Sekolah terbaik untuk putra-putri Anda. Baik, itulah sedikit testimoni dari beberapa wali murid yang memberikan pernyataan-pernyataannya untuk SD Namira ini, ataupun ada kesan dan pesannya untuk SD Namira untuk sebagai Namira ini bisa biar berkembang lagi dan juga supaya bisa menjadi yang lebih baik dari yang terbaik seperti itu. Nah, 2 video sudah kami tampilkan, yaitu mengenai video testimoni dari siswa dari SD Namira, dan juga yang kedua tadi adalah video testimoni dari wali murid mengenai SD Namira. Nah, selanjutnya mungkin di benak ayah bunda atau ayah bunda ini pernah terpikirkan bagaimana sih gambaran ketika anak di era pandemi ini bisa tetap mengikuti pembelajaran. Mungkin video ini bisa menceritakan sedikit bagaimana kegiatan Ananda di rumah ketika era pandemi. Mari kita simak terlebih dahulu video yang saya tampilkan. Nah, oke. Berikut tadi adalah video singkat mengenai belajar di era pandemi yang mulai dari awal bangun pagi, sholat subuh, sarapan, lalu mengikuti pembelajaran daring. Nah, kita sudah melihat sedikit gambaran itu mengenai SD Namira seperti apa, yaitu melalui video. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, untuk lebih detailnya lagi, saya akan coba menjelaskan bagaimana SD Namira itu, terus kegiatannya apa saja, terus bagaimana penilaiannya. Nah, mari kita mulai bahas sedikit demi sedikit mengenai SD Namira di SD kami, yaitu SD Namira. Nah, oke. Sebelum
saya menjelaskan, mungkin ada beberapa pertanyaan di hati atau di pikiran para ayah bunda. Nah, sebelum mendaftarkan itu pasti akan bertanya-tanya seperti apa sih kegiatan di Namira. Nah, ini misalkan mungkin ada yang bertanya kegiatan apa saja yang ada di Namira ini gitu, selama pandemi ataupun sebelum pandemi. Dan yang kedua, itu ada seperti apa kegiatan di Namira di era pandemi. Nah, yang ketiga yaitu bagaimana cara penilaiannya. Nah, seperti apa saja yang dinilai ketika anak saya masuk Namira seperti itu. Nah, yang pertama ada 4 poin yang kita akan bahas hari ini, yaitu pertama profil sekolah sebelum pandemi, yang kedua yaitu kegiatan selama pandemi, yang ketiga yaitu kurikulum yang kita gunakan di SD kami, yang keempat yaitu mengenai penilaian. Oke, untuk yang pertama yaitu profil sekolah sebelum pandemi. Nah, jadi kegiatan Ananda mulai dari berangkat dari rumah terus sampai di sekolah itu disambut dengan ustadz dan ustadzanya di depan gerbang. Nah, selanjutnya ketika sudah masuk Ananda itu murojaah pagi yang akan dipimpin oleh ustadz dan ustadzanya. Kalau hari Senin pasti kita melakukan upacara bendera. Nah, selanjutnya yaitu setelah kita melakukan murojaah atau upacara bendera, kita juga melaksanakan sholat berjamaah, itu duha dan duhur. Nah, itu kita laksanakan bersama-sama. Yang seperti pada digambar, itu anak-anak sedang sholat berjamaah, duhur dan duha. Nah, dan juga kita ada melakukan yaitu kitobah. Mungkin kitobah ini adalah latihan ceramah di depan umum atau yang dikatakan di depan teman-temannya. Ini bertujuan agar Ananda ini bisa berani berbicara di depan teman-temannya, melatih mental juga. Dan juga di setiap hari Jumat, itu kita juga mengadakan Jumat berkah atau Jumat berbagi. Yaitu Ananda berbagi setiap hari Jumatnya kepada orang yang di sekitar, seperti pada gambar yang di slide tersebut. Nah, ini adalah merupakan pembelajaran di sebelum pandemi. Jadi pembelajaran normal kita adakan di sekolah dan juga kita berikan materi di sekolah, kita kasihkan tugas di sekolah. Nah, di SD Namira itu sendiri yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kita tidak menekankan pada hanya materi saja, tapi kita juga mengajarkan bagaimana kita juga mengemas bagaimana pembelajaran yang seasik mungkin, yang seseru mungkin. Jadi anak-anak tidak bosan dalam menerima materi. Seperti pada gambar tersebut, anak-anak bekerja kelompok, terus anak-anak juga membuat prakarya, ataupun anak-anak juga bereksperimen. Itu yang kita lakukan di SD kami. Nah, ini juga contoh-contoh dari enjoy learning atau belajar yang menyenangkan bagi anak-anak, yaitu belajar di luar kelas, menonton video, itu juga belajar membuat prakarya-prakarya, terus juga langsung bahkan terjun ke lapangan untuk belajar. Nah, selanjutnya yaitu pada pembelajaran kita juga kita terapkan implementasi English. Apa sih Ustadz implementasi English ini? Nah, jadi kita juga menerapkan implementasi English ini dalam segala pembelajaran. Misalkan pada di gambar itu yaitu menulis jurnal. Nah, menulis jurnal ini kita terapkan English, yaitu tujuannya apa Ustadz untuk
implementasi English ini. Implementasi English tersendiri ya. Udah, jangan dipencet-pencet. Nanti hilang terus. Yang diketahui, misalkan hari ini itu today. Nah, secara tidak langsung, Ananda ketika implementasi English, tiap pembelajarannya pasti sudah ingat kosakata apa yang sudah diingat dan kosakata apa yang sudah dituliskan dalam pembelajarannya, seperti itu. Nah, di slide selanjutnya yaitu kita berbicara mengenai PHBN atau peringatan Hari Besar Nasional. Nah, setiap peringatan Hari Besar Nasional, SD Namira pasti mengadakan event-event atau kegiatan-kegiatan untuk memperingati Hari Besar Nasional tersebut. Misalkan Hari Sumpah Pemuda, itu juga kita adakan bagaimana kita kemas Hari Sumpah Pemuda ini agar seru, agar aktif, yaitu misalkan kita mengadakan lomba-lomba, terus kita mengadakan upacara juga yang dimana petugas upacaranya yaitu dari siswa dan siswi SD Namira sendiri. Kita sebagai ustadz dan ustadzanya memfasilitasi, melatih, dan memberikan ya dorongan agar siswa-siswi ini bisa melaksanakan dengan baik apa yang diberikan tugas kepadanya. Itu. Nah, ini adalah contoh di Hari Santri, yaitu pendidikan karakter. Nah, apa sih tujuan pendidikan karakter itu, Ustaz? Mungkin pendidikan karakter ini adalah untuk membentuk kegiatan yang kita adakan untuk membentuk karakter anak. Jadi di Hari Santri ini kita adakan bagaimana anak itu dalam satu hari merasakan, benar-benar merasakan menjadi santri, yaitu mulai dari makan bersama yang seperti ada di gambar itu, terus juga sholat berjamaah atau sholat berjamaah bersama ustadz dan ustadzanya. Memang benar-benar kita bentuk karakter anak dan kita jadikan anak satu hari itu seperti kegiatannya, sesuai dengan kegiatannya, yaitu Hari Santri. Bapak Ibu ada yang gratis pinjam. Nah, yang selanjutnya yaitu outing class. Mungkin outing class ini yang paling disukai anak. Makanya kita terapkan di SD Namira, kita adakan di SD Namira, yaitu outing class, yaitu pembelajaran di luar. Nah, tujuannya apa, Ustaz? Untuk tujuan outing class ini, suatu kegiatan yang kami adakan untuk berupaya anak belajar secara faktual atau secara nyata. Nah, karena anak pada karakter asli anak, yaitu anak akan lebih mudah paham dan ingat ketika Ananda ini mengalami secara langsung. Misalkan pembelajaran yang secara langsung. Nah, misalkan contohnya kita berkunjung ke TWSL, Taman Wisata Lingkungan. Nah, ketika anak mendapat pembelajaran seperti hewan kucing itu berkaki berapa, hewan harimau itu berkaki berapa. Ketika kita hanya menjelaskan berkaki 4, maka siswa hanya mengangan-angan, oh macan seperti ini, harimau seperti ini. Nah, ketika kita mengajak outing class, kita sekaligus belajar di luar, berarti anak-anak mengalami secara langsung dan melihat secara langsung bagaimana sih harimau itu. Nah, itu akan lebih mudah dipahami oleh anak sendiri, seperti itu. Makanya kita adakan outing class, yaitu biar anak lebih paham dan lebih mengerti belajar secara faktual atau secara nyata di lingkungannya tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu sudah dari wali murid tadi sudah dijelaskan untuk ekstrakurikuler yang memang beraneka ragam di SD Namira ini. Nah, ekstrakurikuler ini adalah sebagai wadah atau tempat anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Beraneka ragam di SD Namira ini ada yang olahraga, akademik juga, dan juga banyak yang lainnya. Seperti yang contoh yang ada pada contoh di slide. Itu ada futsal, bela diri, tari islami, pramuka, dan yang lain-lain. Nah, kita memang sengaja kita buat beraneka ragam
karena memang kita memang benar-benar serius untuk memberikan wadah atau tempat sebagai bakat minat anak-anak di SD Namira ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu prestasi. Prestasi kita juga sudah banyak meraih prestasi di beberapa bidang. Contohnya juga ada di akademik, non-akademik, olahraga, ataupun di bidang sekolah sendiri. Mungkin saya akan tampilkan terlebih dahulu untuk prestasi-prestasi yang sudah berhasil kita raih di SD Namira ini. Sudah tampil. Nah, yang pertama yaitu prestasi akademik, yaitu ada finalis OCT Mathematics and English. Yang kedua yaitu ada semifinalis KMNR Matematika. Yang ketiga ada finalis Olimpiade HIMSO. Ini di bidang akademik ya Ayah Bunda. Nah, yang selanjutnya yaitu finalis Olimpiade Masaing atau Matematika, Sains, English. Dan juga finalis IMAS. Nah, ada juga juara 2 Olimpiade Liga MIPA Ganesha Operation. Nah, ya untuk yang non akademik sendiri yaitu ada kita berhasil meraih juara 3 Olimpiade Festival Poster Lingkungan. Ya, terus Robotics Smart Lego Robotics, juara 2 Paduan Suara SMP Hati. Yang selanjutnya yaitu mewarnai Car Free Day HUT Keraksan. Yang selanjutnya yaitu menggambar di lomba menggambar yaitu di SDN Semampir 1. Yang selanjutnya ada fashion show daur ulang Kabupaten Probolinggo. Nah, di bidang olahraga sendiri kita juga sudah meraih prestasi yaitu finalis swimming kolam renang Olimpik Gor Mastrip di Kota Probolinggo. Yang kedua juga ada juara 2 swimming, juara 2 renang di Kabupaten Kota Probolinggo. Yang selanjutnya yaitu juara 1 membuat poster kesehatan. Nah, di bidang kesehatan kita juga sudah meraih juara 2 sebagai lomba usaha kesehatan sekolah UKS tingkat SD se-Kabupaten Probolinggo di tahun 2019. Nah, Dolphins ini adalah dokter cilik lingkungan hidup Namira Sehat, yaitu dokter cilik unggulan Kecamatan Keraksan. Nah, ini dokter cilik panutan Kabupaten Probolinggo yang sudah kita terapkan di SD kami. Nah, ini juga juara 2 lomba video edukasi kesehatan yang diraih oleh murid kami yaitu Citra Azhar Ramadhani. Nah, untuk keislaman sendiri terdapat lomba tafsir, lomba kaligrafi, lomba menceritakan kisah hidup Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga terdapat juara 1 lomba mewarnai dan melengkapi gambar tingkat Jawa Timur. Jadi sudah tingkatnya sudah provinsi. Ada gambarnya. Ada gambarnya, Di. Ada medali perunggu Olimpiade Matematika Jawa Timur. Ini juga murid dari SD Namira. Kakak beradik yang sekolah di SD Namira. Nah, juara harapan 3 lomba poster Kabupaten Probolinggo. Ada juga juara gambar bercerita tingkat SD, juara 2 dan harapan 1. Nah, yang selanjutnya yaitu juga ada kejuaraan seni Nawahati, yaitu juara 1, juara 3, dan juara harapan 1. Juara lomba mewarnai
sudah kita. Nah, ini adalah perwakilan siswa batik Kabupaten Probolinggo. Itulah berbagai prestasi SD Namira yang sudah kita raih bersama. Sumpah kan. Nah, kita lanjut. Nah, prestasi sudah kita bahas. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai kegiatan selama pandemi. Untuk gambaran-gambaran di kegiatan pembelajaran sebelum pandemi sudah kami jelaskan bagaimana kegiatannya, seperti apa kegiatannya, apa saja kegiatannya. Nah, sekarang selanjutnya yaitu kegiatan selama pandemi. Nah, bagaimana sih cara kita mengantisipasi, cara kita mengemas pembelajarannya, bagaimana untuk kita memfasilitasi anak agar tetap belajar di rumah, agar tetap belajar yang asik mungkin, seseru mungkin, tanpa mengurangi semangat seperti belajar sebelum pandemi. Nah, ini adalah contoh kegiatan belajar mengajar di era pandemi. Kita sudah lihat, kita tetap melakukan pembelajaran di setiap harinya melalui virtual Zoom. Nah, kita sampaikan kepada anak-anak bagaimana kita mengajarkan materi yang memang seharusnya mereka dapatkan. Seperti itu kita sampaikan di virtual Zoom. Nah, ketika di era sebelum pandemi, anak-anak itu membuat prakarya, aktif membuat keterampilan. Nah, bagaimana ketika kegiatan selama pandemi, Ustaz? Nah, tetap kita akan memberikan media. Kita tetap akan memfasilitasi menyediakan bahan yang memang harus dikerjakan oleh anak dan harus diselesaikan di rumah bersama ayah bundanya. Nah, ini contohnya adalah bagaimana anak tetap mengerjakan keterampilan atau prakarya sendiri di rumah. Salat. Oh, kita. Nah, Tadrin. Iya. Sudah. Sebelumnya mohon maaf Ayah Bunda, memang barusan terjadi kendala sinyal. Mungkin barusan apa yang saya jelaskan itu sudah terputus. Sudah. Masuk. Suaraku masuk? Enggak, suaraku masuk. Masuk. Oke, ngapunten Ayah Bunda, barusan memang terkendala sinyal, jadi secara otomatis Zoom terputus. Yang lihatnya aku tidak. Nanti kan duduk, harus duduk masa tidak apa-apa dengan itu. Karena tadi terputus, berarti saya ulangi lagi. Untuk yang selanjutnya yaitu kita juga sudah
masuk ke dalam life skill project. Nah, apa sih life skill project ini, Ustadz? Nah, kegiatan ini menekankan skill atau keterampilan anak tentunya sesuai dengan mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang digambar ini adalah menggambarkan kegiatan yang memang kita kemas, yang memang kita samakan dengan materi pembelajarannya. Nah, itu juga contohnya. Nah, contohnya yaitu life skill project itu ada misalkan membersihkan tempat tidur ataupun membersihkan rumah bersama keluarga. Nah, itu ada di pembelajaran apa, Ustaz? Saya contohkan, yaitu ada di pelajaran PPKN, misalkan terdapat KD, yaitu tentang bergotong royong. Nah, kita kemas bagaimana sekiranya anak ini melakukan gotong royong. Nah, contohnya kita perintahkan kepada siswa untuk melakukan royong rumah bersama keluarga, seperti itu. Nah, jadi saya ulangi lagi, life skill project ini adalah kegiatan yang menekankan skill atau keterampilan anak, tentunya sesuai dengan mata pelajaran yang bersangkutan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu virtual activity. Kalau tadi di era sebelum pandemi, kita mengadakan peringatan Hari Besar Nasional itu dengan secara langsung bersama siswa, bersama ustadz dan ustadzanya. Nah, ketika di era pandemi ini, bagaimana Ustadz untuk mengantisipasi kegiatan suatu Hari Besar Nasional ini? Nah, kita tetap adakan, tapi melalui virtual activity. Biasanya kita lakukan di live Zoom, di Instagram, di Facebook, itu kita laksanakan. Tetap Ayah Bunda, kita akan tetap mengajak Ananda untuk mengikuti juga, tetapi dari rumah. Contohnya yaitu seperti yang sudah kita lakukan, yaitu upacara bendera virtual. Itu waktu itu kita live Zoom, kita live di Facebook, kita live juga di Instagram untuk media Ananda tetap mengikuti, seperti itu. Dan masih banyak lagi virtual activity, contohnya Maulid Nabi juga. Terus yang terakhir yaitu Jumat Sehat olahraga senam bersama, yaitu Ananda tetap mengenakan baju olahraga di rumah, di hadapan laptop atau handphone mereka, tetap mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, seperti itu. Nah, kegiatan pandemi ini juga mengenai rapot, lomba-lomba, tahfidz, ekstra kita adakan secara online. Rapot yaitu kita bagikan melalui WhatsApp secara pribadi. Jadi rapot yang sudah dibuat nanti akan dikirimkan melalui WhatsApp Ayah Bunda. Dan lomba-lomba juga, lomba-lomba kita adakan secara online juga. Misalkan yaitu membaca puisi. Nah, membaca puisi ini Ananda bisa mengupload video puisinya dengan memberi yang nantinya dicek oleh juri, yang jurinya juga ustadz dan ustadzahnya. Dan begitu juga tahfidz. Tahfidz pun kita tetap lakukan dengan cara melalui media elektronik, yaitu melalui handphone, aplikasi WhatsApp. Dan juga ekstra. Ekstra pun karena selama pandemi ini dilarang untuk bertemu langsung. Sedangkan kebanyakan ekstra kita adalah kebanyakan dengan bertemu langsung atau bertatap muka langsung. Maka kita kemas ekstra ini melalui virtual Zoom, yaitu ada dua, yaitu BLS. Lihat ini apa? Pelajarannya enak. Olahraga, ikut olahraga bersama itu kan Uti dengarkan. Saya tidur dah, Uti dengarkan. Enggak usah tidur dah. Di sini tidur bersama Uti. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai kurikulum dan penilaian. Nah,
kurikulum kita adalah menggunakan kurikulum K13 yang dimana dan penilaiannya itu ada 4 aspek. Yang pertama aspek KI1, kompetensi inti 1, yang kedua yaitu KI2, yang ketiga KI3, dan keempat adalah 4, yaitu yang pertama KI1 mengenai religi atau keagamaan dari Ananda. Yang kedua yaitu ada nilai sosial. KI3 yaitu ada pengetahuan, dan KI4 yaitu keterampilan. Nah, untuk contoh penilaian KI1. Nah, untuk di era pandemi ini kita mengambil nilai KI1 ini berasal dari lembar kegiatan ibadah siswa SD Namira, yang dimana contohnya sudah tertampilkan di slide, yaitu ada mengenai sholat, yaitu dari 5 waktu, dan juga sholat sunnah duhanya itu kita nilai dari tersebut, dan juga ada murojaah hadis, dan juga ada murojaah Al-Quran surat atau ayat. Nah, ini adalah tampilan bagaimana kita mengambil KI1, yaitu mengenai religi atau dari sisi keagamaan siswa. Nah, kita ambil dari lembar kegiatan ibadah siswa di SD Namira ini, berasal dari ini ya Bunda nggih. Nah, untuk di sebelum pandemi kita tidak menggunakan ini, tapi kita secara langsung mengamati bagaimana anak tersebut, yaitu mengenai sholatnya, sholat duhanya, bagaimana, terlambat atau tidak, itu kita bisa dari secara langsung kita amati secara langsung dari sekolah. Karena ini pandemi, maka kita sediakan lembar kegiatan ibadah siswa untuk mengambil atau menilai dari sisi keagamaan siswa tersebut. Nah, yang kedua yaitu adalah penilaian sosial, atau bisa disebut dengan bagaimana sih interaksi sosial dari Ananda ini ketika masuk di SD Namira ini. Nah, ini adalah contoh penilaian yang kita ambil dari sisi sosial atau dari aspek sosial siswa untuk memenuhi nilainya, yaitu dengan memberikan lembar kegiatanku selama di rumah, yaitu ada beberapa aspek yang kita nilai. Yang pertama yaitu aspek disiplin. Nah, ini aspek disiplin ini apa yang dinilai Ustadz? Nah, itu ada mengumpulkan tugas home learning, tugas yang kita berikan setiap harinya. Dan yang kedua, itu ada aspek tanggung jawab. Nah, aspek tanggung jawab itu yang sekiranya masih dalam bentuk wajar untuk dilakukan anak itu seperti apa aja, Ustadz? Nah, itu untuk yang pertama ada merapikan tempat tidur, merapikan kembali mainannya, mematikan lampu pada pagi hari, mencuci piring, dan melipat baju. Nah, itu adalah kegiatan yang kiranya masih di batas wajar yang untuk dilakukan oleh siswa. Nah, yang ketiga yaitu ada aspek kebersihan diri dan lingkungan. Contohnya yaitu ada berolahraga, mandi 3 kali sehari, menggosok dan membersihkan sela gigi, menggantung handuk setelah mandi, dan meletakkan baju kotor ke tempatnya. Nah, ini adalah bagaimana gambaran untuk kita mendapatkan nilai KI2 di selama pandemi. Nah, bagaimana ketika ustadz dan ustadzanya ini mengambil nilai ketika sebelum pandemi? Gampang Bunda, kita akan mengambil bagaimana keseharian di sekolah itu seperti interaksi bersama teman-temannya, terus juga kesehariannya gimana, kedisiplinannya bagaimana, ramai atau tidak di kelas. Nah, itu kita bisa amati langsung. Nah, karena ini berhubung pandemi, maka kita yang sediakan lembar kegiatan selama di rumah, seperti itu. Nah, untuk penilaian KI3 atau kognitif atau pengetahuan, dari mana kita mendapatkan nilai tersebut? Nah, jadi setiap hari selama pandemi kita memberikan tugas yang untuk dikerjakan dan untuk disetor untuk kita nilai, yang untuk kita rekap setiap harinya, kita nilai pekerjaan Ananda ini seperti itu melalui grup WA. Nah, jadi tugas selama pandemi kita berikan melalui WA dan melalui grup WA. Nah, untuk sebelum pandemi, bagaimana Ustadz untuk menilai pengetahuannya? Kita cukup memberikan selama menerangkan
Setelah itu diberi tugas bagaimana sejauh mana siswa ini mampu dan menerima materi pembelajaran yang sudah dilakukan di sekolah itu ketika sebelum pandemi, seperti itu. Nah, untuk pengetahuan juga KI 3 kita juga mengambil dari penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester. Nah, berhubung ini pandemi, kita lakukan, kita ambil penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester ini melalui Google Form. Nanti sedikit gambaran untuk melaksanakan Google Form ini, ustadz dan ustadzanya itu memberikan link, yang dimana link itu terdapat nanti soal-soal untuk diselesaikan oleh Ananda sendiri di rumah, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, penilaian keterampilan atau KI 4. Nah, itu kita ambil bagaimana kita memberikan media. Media ini setiap pergantian tema. Nah, jadi setiap pergantian tema itu kita memberikan media-media untuk penunjang, untuk alat atau untuk mempermudah siswa untuk mengerjakan tugasnya. Misalkan itu ada contoh juga worksheet dan juga ada meteran pita untuk itu materinya matematika untuk mengukur benda di sekitar. Nah, jadi kita sediakan medianya, anak-anak tinggal melaksanakan dan mengerjakan tugas keterampilannya, seperti itu. Masih banyak lagi lainnya untuk medianya, seperti mengerjakan kincir angin dari kertas lipat dan masih banyak yang lainnya, Bunda. Contohnya juga ada gambar dekoratif, itu kita sediakan gambar dekoratifnya di rumah, siswa tinggal mengerjakan dan menyelesaikan, seperti itu. Nah, untuk profil sudah, kegiatan juga sudah, penilaian dan kurikulum juga sudah. Nah, alangkah lebih baiknya juga mungkin ini juga pertemuan awal kita. Nah, ini juga kenalan kita. Nah, langkah lebih baiknya Ayah Bunda juga tahu siapa saja yang ustadz dan ustadzanya di SD Namira ini. Nah, selanjutnya saya akan tampilkan foto ustadz dan ustadzanya di SD Namira ini. Monggo bisa disimak. Itu juga. Nah, ini Anggun. Iya, Ustadzah Anggun. Ustadzah Anggun ini kepala sekolah. Ada Ustadz Hisam yang senyum. Itu senyumnya. Ada Ustadzah Iit selaku bendahara. Ada Ustadz Rizky dan Ustadzah Laili, wali kelas 1. Ada Ustadz Afif dan juga Ustadzah Linda yang menghandle atau memegang kelas 2. Ada Ustadzah Yofin dan juga Ustadz Cahya atau saya sendiri yang menghandle di kelas 3. Selanjutnya juga ada Ustadz Bima dan juga Ustadzah Husnul, penanggung jawab wali kelas 4. Dan juga ada Ustadzah Nurin dan juga Ustadz Aji sebagai wali kelas 5. Dan juga ada Ustadzah Hoir tentunya untuk di kelas terakhir atau kelas paling atas, yaitu kelas 6. Nah, untuk guru-guru mapelnya sendiri, Ustadz siapa saja? Nah, mungkin di guru bahasa Inggris ada Ustadzah Halimah dan Ustadzah Nisa yang memegang mata pelajaran atau guru mapel English. Dan juga di PAI ada Ustadzah Maudi dan juga Ustadz Dim yang menjadi penanggung jawab mata pelajaran PAI. Dan yang terakhir yaitu ada Ustadz Amril selaku penanggung jawab di olahraga. Seperti itu Ayah Bunda. Mungkin sudah selesai. Ya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya pribadi. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator Ustadzah Yafin. Monggo Ustadzah Yafin. Ya, baik, terima kasih banyak Ustadz Cahya atas pemaparan yang
sangat-sangat jelas tentang profil kami SD Namira. Acara yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya akan membuka satu termin pertanyaan dengan tiga pertanyaan, satu termin dengan 3 pertanyaan. Monggo, Ayah Bunda mungkin ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan kepada kami. Monggo bisa ditanyakan Ayah Bunda. Enggak, udah jelas deh. Dari Bunda Kakak Zalika mungkin. Bunda Kakak Haris. Monggo ya Bunda, kami tunggu pertanyaan. Kami yang bertanya. Monggo, mungkin partisipan yang lain. Ada Bunda Husnul, Bunda Maudi mungkin. Ayah. Monggo, Kakak Zalika mungkin ingin bertanya. Tanya katanya kuis. Iya, boleh bertanya. Aku lagi senang. Kakak Zalika, Kakak TKB ya? Bukannya sebenarnya mau lihat Siprik. Amean juga mau ikut. Ada. Sudah selesai kok, sudah selesai. Mau kemana? Ada yang ingin bertanya tentang, mungkin ingin ditanyakan tentang SD Namira kurang jelas dari pemaparan Ustaz Cahya tadi. Bisa ditanyakan kembali. Tanyain Sudah selesai, enggak kalau enggak tahu. Sudah cukup jelas pemaparan Ustaz Cahya pada pagi hari ini? Ya, cukup jelas. Cukup jelas ya Bunda? Sudah cukup jelas. Ya, semoga pemaparan dari Ustaz Cahya semakin memantapkan Ayah dan Bunda untuk sekolahkan anak-anaknya di SD kami, nggih? Amin. Sebentar, Ustazah Yafin. Permisi, Ustazah. Saya ada yang ingin saya sampaikan kepada wali murid, calon wali murid baru di SD Namira ini, Ustazah. Nah, ngapunten Ayah Bunda, saya ingin cuman ingin mengkonfirmasi bahwa PBDB sampai hari ini masih kita buka, nggih. Mungkin ada atau kerabat, saudara, atau tetangga yang mungkin putra-putrinya masih belum menemukan sekolah. Namun kita masih ada slot untuk memenuhi slotnya tersebut. Untuk putra-putri kita berikan yang terbaik. Berikan yang memang benar-benar memperhatikan bagaimana anak-anak untuk masa depan. Nah, seperti itu. Jadi saya tekankan kembali, saya informasikan kembali. Pendaftaran di SD Namira masih sampai dengan hari yang tertentu seperti itu. Monggo ketika ada yang bertanya, mungkin itu saudara, tetangga, ataupun kerabat, kita masih membuka dan kita masih menyediakan slot untuk putra-putri yang masih belum menerima sekolah.
Masih ada diskon juga ya Ustaz? Kenapa Ustaz? Mumpung masih ada diskon juga ya? Mumpung diskon sudah berakhir Ustaz. Oh sudah berakhir? Ya. Cuman sampai saat ini slot demi slot kita sudah terpenuhi Ustaz. Nah jadi cepet-cepetan Ustaz gitu. Slot kita terbatas untuk putra putri Ananda yang ayah bunda ini, monggo. Insya Allah kami yang terbaik dari yang terbaik seperti itu Ustaz. Monggo ayah bunda yang mau mendaftarkan putra putrinya ke SD kami tunggu guys. Masih tersedia beberapa slot. Sekali lagi saya berikan kesempatan untuk ayah bunda bertanya tentang macet ya? Macet nggak sih? Monggo mungkin Bunda Kakak Rizky. Ada yang ingin ditanyakan? Monggo Bunda Afidatul yang baru bergabung mungkin ingin bertanya tentang SD Namira. Atau dari ustadz dan ustadahnya yang lain, Ustadzah Yovin. Oh ya, monggo. Ingin boleh. memberikan apa? Memberikan lebih Motivasi penjelasan, ya, motivasi ya. lagi. Itu ada Ustadz Bima juga. Mungkin Ustadz Bima berkenan memberikan penjelasan-penjelasannya dari SD Namira ini, Ustadz Bima. Monggo, Kakak Haris mungkin mau bertanya, Nak. Kakak Haris dari TKB 2. Apa? Ya, Kak. Mau bertanya tidak? Iya. Iya, mau bertanya apa? Iya. Iya. Sudah daftar belum nggak sih Namira, Nak? Nggak dengar. Oh, tidak dengar. Iya, oke. Kakak Haris mungkin ada yang ingin mau ditanyakan sama Ustadz Ustadahnya. Bagaimana sih sekolah di SD Namira, Ustadz? Itu mungkin. Sudah jelas. Ah, sudah jelas. Dari tadi menyimak ya? Ada rewardnya. Ada rewardnya? Ada rewardnya tidak Ustadz Cahya? Ditanya tuh sama Kakak Haris, ada rewardnya tidak Ustadz? Pastinya ada dong Ustazah. Setiap kegiatan atau lomba-lomba, setiap siapa yang paling rajin, siapa yang paling aktif, pasti kita kasih reward sebagai apresiasi, sebagai bentuk apresiasinya. Seperti itu Ustazah. Tuh, Kakak Haris ada rewardnya ternyata. Banyak loh Ustazah, reward-rewardnya banyak loh Ustazah. Wah. Beraneka ragam, ada tas, ada yang dan yang lain-lain. Yang sana Nurin ada.
kasih. Mungkin dari Ustadz Amril, ada yang ingin disampaikan Ustadz? Baik, terima kasih Ustadz Cahya. Ini ada sedikit tambahan dari saya selaku kesiswaan. Ya, jadi SD Namira juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain. Bekerja sama juga dengan lembaga yang lain, contohnya seperti dalam hal kesehatan. Nah, dalam ekstrakurikuler BLS, yaitu Basic Life Support, SD Namira bekerja sama dengan Rumah Sakit Rizani. Jadi, pemateri yang memaparkan materi dan memberikan materi yaitu langsung tim dari Rumah Sakit Rizani, seperti itu. Jadi tidak hanya pemateri dari dalam SD Namira, namun juga kita bekerja sama dengan pihak-pihak dari luar, seperti itu. Misalkan BLS dan paduan suara. Paduan suara kita mendatangkan langsung dari Kota Probolinggo. Ada namanya Kak Afang dari Probolinggo, seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Amril. Sudah lebih sedikit menjelaskan lagi bagaimana BLS itu, bagaimana paduan suara itu, seperti apa itu. Terima kasih Ustadz Amril. Ya, sama-sama. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator Ustadzah Yovin. Monggo Ustadzah Yovin. Ya baik, terima kasih sedikit penjelasannya tentang ekstrakurikuler yang ada di SD Namira selama pandemi ini, Ustadz Amril. Karena tidak ada pertanyaan dan mungkin sudah cukup jelas nggih pemaparan dari Ustadz Cahya tentang profil SD Namira. Semoga profil SD Namira yang sudah dipaparkan tadi semakin menjadi motivasi ayah bunda untuk semakin yakin menyekolahkan anaknya di SD kami. Ya baik, karena jam sudah menunjukkan jam 10 dan kita sudah lumayan cukup lama bertatap muka, nggih. Jadi untuk virtual meeting pagi ini saya tutup sampai sini dulu, nggih. Ayah bunda, terima kasih sudah hadir. Mohon maaf atas segala kesalahan dari kami. Terima kasih sudah bergabung dari awal hingga selesainya acara ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu kan video ini kan tak data. Kok nggak ada suaranya? Nggak ada suara. Oke, bunda kami akhiri nggih video pagi ini. Mungkin yang Moderator ya. setelah kami segera mendaftarkan putra-putrinya. Yosifina. Terbatas. Di Atika Yosifina. Yang sudah bergabung. Kami pamit. Pamit wis entek. Tapi ya Yosifina itu ngajar gak enak. Enak Ustaz Ari ngajar. Saya kan tahu diajar Yosifina pas Ustaz Ari tidak enak. Tidak ono